Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sehat semuanya ya buat pendengar dongeng tengah malam. Dan untuk teman-teman yang ada di rantau karena tidak bisa mudik atau pulang ya, saya harapkan kesabarannya. Anggap saja ini ujian dan semuanya itu pasti ada hikmahnya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya ya teman-teman semuanya. Kami doakan semuanya agar selalu mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, kemudian dan kelancaran. Amin. Tidak lupa juga yang sudah komentar ya, terima kasih untuk komentar-komentarnya. Jangan lupa juga yang belum subscribe itu segera subscribe ya. Yang belum like silahkan like. Yang di Spotify jangan lupa untuk follow juga ya channelnya Pak Denny ya di Dongeng Tengah Malam. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari, kita sebut saja namanya Mbak Y ya. Karena ini maaf tidak perlu disebutkan siapa pengirimnya. Langsung saja ke ceritanya. Cerita ini dialami Mbak Y sekitar tahun 2013. Mbak Y ini punya sahabat dari kecil ya. Sahabatnya ini kembar. Namanya Eni dan Eti. Dari kecil sampai remaja hingga dewasa ya. Hanya dengan si kembar inilah Mbak Y itu bisa akrab. Kadang Mbak Y ini main ke rumahnya dan terkadang mereka yang main ke rumahnya Mbak Y. Dan karena keakraban ini kan sudah lama terjalin ya, semakin dewasa itu kan semakin ada kesibukan. Jadi mereka masing-masing ada kesibukan dengan pekerjaan dan keluarganya masing-masing ya. Ini Mbak Y dan teman kembarnya ini hampir 3 tahun ini tidak ketemu sama sekali. Dan komunikasi hanya lewat BB ya, pada waktu itu kan BlackBerry ya, BB ya. Kalau sekarang kan sudah banyak WA dan sebagainya. Hari itu Mbak Yedi janjian, jadi janjian sama si kembar ini. Jadi setelah pulang kerja nanti Mbak Y akan main ke rumahnya. Padahal kalau dihitung jarak sebenarnya rumahnya itu nggak jauh dari tempatnya Mbak Y. Kalau dihitung-hitung itu ya, rumahnya Mbak Y cuma selisih kira-kira 2 gang sajalah. Tapi karena ya itu tadi kesibukannya masing-masing itu akhirnya mereka jadi jarang bertemu. Sampai terhitung tadi sampai 3 tahun ya. 3 tahun sampai jarang bertemu karena sudah ya asik dengan kesibukannya kali ya. Hari itu seperti yang dijanjikan ya, Mbak Y kan rencana main ke rumah teman akrabnya dunia si kembar ini. Tapi sepulang kerja Mbak Y masih pulang dulu karena harus naruh motor dulu, kayak bersih-bersih diri lah, bersih diri ganti pakaian biar kan seger ya. Kalau pulang kerja kan kalau nggak bersih diri mandi apa itu kan rasanya masih terasa capek. Tapi setelah mandi itu kan seger, ganti baju apa, akhirnya selesai berangkatlah Mbak Y ini jalan kaki ke rumah teman akrabnya si kembar itu. Sampai di sana, oh ya tentu saja ya seneng ya, lama kan 3 tahunan lebih kurang nggak ketemu. Ya mereka begitu ketemu ya biasa, apalagi cewek ya, mereka ya saling kangen-kangenan, bercanda, ngobrol, nostalgia ya, terutama khususnya cerita nostalgia. Biasanya kalau cerita nostalgia itu kan banyak cerita-cerita lucu ya. Atau bahkan dulu yang pernah ngisengi temennya itu, kalau mau cerita dulu kan bisa marah yang diisengi ini. Tapi di nostalgia ini kan bisa diceritakan. Dan bukan jadi kemarahan, malah jadi candaan yang meramaikan suasana. Nah, kalau memang lama nggak ketemu seperti itu ya, akhirnya mereka ya dengan senang bercanda ketemu, keakraban timbul kembali. Nggak terasa ngobrol sana sini bercanda sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam atau jam 23 ya.
karena sudah waktunya malam, Mbak Yeni kan ya akhirnya pamit mau pulang karena besok harinya kan harus kerja. Waktu pamit pulang ini, si kembar ini sebenarnya menawarkan diri untuk mengantar Mbak Yeni naik motornya. Karena walaupun dekat 2 gang kan ya malam-malam gini kan ya mungkin ada kekhawatiran dari temannya Mbak Yeni. Tapi Mbak Yeni menolak dan maunya itu sudah mau apa? Kan merasa Mbak Yeni bahwa tempatnya dekat, cukuplah jalan kaki saja, tadi berangkat jalan kaki aja, dan Mbak Yeni menolak mau diantarkan naik motor ini. Ya sudah, akhirnya si kembar hanya mengantarkan sampai di pagar depan rumahnya, dan Mbak Yeni pun pulang jalan kaki ke rumahnya sendiri. Akhirnya Mbak Yeni berjalan, tetapi Mbak Yeni itu merasa malam ini kok terasa sangat sepi ya. Bahkan dibilang nggak seperti biasanya, tumben-tumbennya itu loh. Sepinya itu seperti ini, karena biasanya kan kalau malam-malam itu banyak bapak-bapak itu pada jagongan, kumpul lah ya. Kumpul bapak-bapak itu ngobrol sampai malam biasanya, terutama di ujung gang. Tapi malam itu bener-bener kok rasanya sepi sekali. Sampai melewati gang pertama, sepi banget. Dan di tikungan gang kedua, saat itu kan mau belok ke arah gang kedua ke rumahnya sendiri, ke rumah Mbak Yeni. Saat berbelok ke arah gang kedua, jarak kira-kira 100 meter, Mbak Yeni langsung nyebut, astagfirullahaladzim. Ternyata Mbak Yeni itu melihat itu bapak-bapak gemuk itu memakai sarung dan kaos singlet putih ya, itu berdiri menyamping menghadap rumahnya. Bukan masalah dia berdiri nyamping depan, sebenarnya bukan masalah itu. Melihat itu Mbak Yeni langsung berhenti melangkahkan kakinya karena kaget. Kagetnya karena apa? Mbak Yeni kenal sekali siapa sosok yang berdiri memakai sarung dan kaos singlet putih itu. Kenapa? Karena orang yang dikenal yang berdiri di depan rumahnya itu sudah meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan kejadian itu adalah kejadian sebuah kecelakaan saat mengantar anak laki-laki sulungnya itu untuk menikah di kota B. Jadi satu mobil itu berisi 5 orang laki-laki, yaitu kemanten laki-laki, ayahnya kemanten ya, sama Pak H, kakek laki-laki, Pak D kakak Pak H, dan si bungsu yang pada saat itu usia 5 tahun. Dan si bungsu inilah satu-satunya selamat dalam peristiwa kecelakaan itu. Sedangkan 4 penumpang termasuk Pak H itu meninggal di tempat kejadian. Jadi Mbak Yeni hanya meyakinkan diri bahwa apa benar itu Pak H. Pak H itu Pak RT ya. Jadi Pak RT di lingkungan Mbak Yeni. Sambil tetap berdiri di tempat yang tadi ya, berhenti ya Mbak Yeni. Diusaplah kedua matanya dan ingin meyakinkan benar-benar bahwa apa benar itu Pak H gitu loh. Ya Allah, apalagi ini batin-batin Mbak Y ya. Dan juga sebenarnya Mbak ini nggak pernah akrab dengan namanya Pak Ain atau Pak RT, nggak mengenal secara pribadi lah, secara akrab. Tapi mengapa yang ditampai sosok Pak RT ini, Pak A ini adalah Mbak Y. Seketika tubuhnya Mbak Y ini kaku, berkeringat dingin, dan kakinya itu gemetaran karena apa? Rasa takut. Lah siapa yang nggak takut? Orang yang sudah meninggal kok sekarang ini di malam-malam ini itu menampakkan diri. Ya pastilah orang semua pada takut lah. Mau melanjutkan langkahnya,
Tentu saja gak berani, karena apa? Kalau dia melanjutkan langkah, berarti kalau kan melewati dari Pak H yang sedang berdiri di depan rumahnya tadi. Ya, Pak Y ini hanya bisanya apa? Terpaku, termenung, gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau hitungan waktu ya cukup lama lah. Sebenarnya lama itu susah ngitungnya ya, karena kondisi seperti itu gimana menghitung pasti ya. Perasaan itu bisa jadi rasanya bisa 1/4 jam, bisa jadi setengah jam berdiri di situ itu. Jangan kan seperempat itu rasanya ya. Sebenarnya ngomong 1 menit 2 menit aja lamanya itu bukan main seperti 1 jam 2 jam. Sebenarnya kalau dibilang ngomong lama gitu ya, itu cukup lama bagi Mbak Y terdiam diri di situ itu. Dan sosok itu masih tetap berdiri di tempatnya dan tidak merubah posisi sama sekali. Jadi tetap berdiri seperti mematung menghadap ke rumahnya. Akhirnya karena nggak berani melewati, akhirnya mau nggak mau Mbak Y ya berbalik arah, memutar kembali, lari ke rumahnya teman akrabnya si kembar tadi. Mbak Y ini sampai berlari dan sampai di rumahnya si kembar ini, karena orang takut dan panik ya, Mbak D ngedong-ngedong sambil manggil-manggil nama keduanya si kembar tadi supaya segera cepat keluar gitu loh. Begitu keluar, si kembar hanya bilang, apa yang ada yang ketinggalan ya, mesti ada yang ketinggalan ini. Mbak Y nggak bisa berkata apa-apa dan hanya minta tolong kalau bisa aku diantarkan pulang naik motor. Dan si kembar ini malah heran melihat kondisi Mbak Y seperti itu. Ada apa? Mbak Y nggak bisa bercerita apa-apa. Cuma nggak bisa cerita sekarang, minta tolong diantarkan pulang. Tapi Mbak Y minta tolong nggak mau lewat jalan jalur seperti biasanya lewat depan. Dan Mbak Y minta tolong diantar lewat jalur belakang. Padahal kalau ngomong lewat jalur belakang ini lebih jauh. Karena apa? Kalau lewat depan itu kan melewati 2 gang sudah masuk rumahnya Mbak Y. Tapi kalau lewat belakang ini bisa 4 gang baru masuk ke arah rumahnya Mbak Y ini. Tapi bagi Mbak Y kan lebih aman daripada harus melewati rumah Pak H tadi, Pak RT tadi, yang masih tetap berdiri di depan rumahnya. Akhirnya Mbak Y janji, nanti tak ceritain. Aku antarkan pulang dulu, nanti saya ceritakan, katanya Mbak Y. Ya sudah, akhirnya mereka si kembar ini salah satunya mengantar Mbak Y ke rumahnya lewat belakang. Dan Mbak Y berpesan, kembalinya jangan lewat depan, minta lewat belakang saja seperti waktu tadi mengantar ke rumahnya Mbak Y. Ya semakin heran sebenarnya yang mengantar, tapi ya sudahlah, daripada membuat Mbak Y mungkin ya Mbak Y khawatir, akhirnya kembali lewat belakang seperti yang diminta sama Mbak Y. Sampai keesokan harinya, karena mungkin penasaran juga ya si kembar ini, Mbak Y nggak lupa, jadi sebelum berangkat kerja pagi-pagi ini Mbak Y telepon sama si kembar tadi menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Dan Mbak Y berterus terang bahwa dia memang nggak mau menceritakan semalam. Karena apa? Khawatirnya kalau diceritakan semalam dan mereka takut, tentunya mereka juga nggak berani mengantarkan Mbak Y pulang. Makanya kenapa Mbak Y bersikeras bahwa nanti akan diceritakan dan sekarang sudah diceritakan. Dan bagi Mbak Y mungkin lagi apesnya Mbak Y kali ya. Lagi apes, jalan ditampaki sosok yang sudah meninggal tadi. Ya mungkin aja kalau mungkin yang sosok menampakkan tadi kita positif thinking aja ya. Mungkin mereka minta didoain atau dikirimin doa buat mereka ya. Apalagi mungkin anak-anaknya kan banyak yang meninggal tadi ya. Ya sudah, baiknya lah siapapun kita, saudara kita kalau yang sudah meninggal, jangan lupa ya selalu mengirim doa, mendoakan mereka supaya mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Ya itu tadi
cerita dari Mbak Ye. Masih ada cerita-cerita lain ya. Mudah-mudahan Mbak Ye masih mengirimkan terus ceritanya, nanti kita bawakan di sini. Mudah-mudahan pendengar dongeng tengah malam bisa terhibur di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Dan saya Pak Ade Alvan menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.